Apa itu hanya aku overthinking seperti anak-anak sekarang? Pada akhirnya aku pengen tetap terus gelisah gitu loh, biar bisa tetap kreatif. Sudah mencoba menghayati, lalu tidak diterima. Tos dulu ah. Aduh, tos dulu. Ini kan jauh banget ya segini. Ya, kenapa sih nggak boleh duduknya nggak boleh barengan sampingan gitu? Kayak jauh banget. Apa kabar Ute? Tunggu, Ruth Marini. Iya, baik Teteh. Boleh dipanggil Ute kan? Boleh lah. Cie. Nggak kepanjangan. Lama ya nggak ketemu, terakhir kita di Sukrasana. Wayang Orang. Wayang Orang. Kamu tuh yang pakai apa sih? Raksesi itu. Raksesi, raksasa perempuan. Iya. Gitu kan. Teteh yang Asik, menari. Wah, kamu kayak cocok ya mainin yang gitu, Sito Gendeng gitu. Apa emang dari teater kali ya? Hah? Iya, sama kayak Teteh. Enggak, aku mah masih belajar teater Sama sih. aja Teh, baru belajar juga. Enggak, kan udah dari SMP ya? Dari SMA kelas 1. Tuh, di sekolah. Di Apa teater ikut sanggar luar, teater ikut gitu? sanggar. Terus pentas-pentas teateran gitu. Pentas, ya gitu. Ya cuma bisa berteater lah, nggak bisa Apaan kayak cuman yang bisa nominasi segala macam Iya, gitu Teteh ya. juga. Kan medianya beda ya, kalau kita sekarang mau ngobrolin soal film, kan media teater sama film sebenarnya beda. Tapi dengan pengalaman teater dari kecil sampai sekarang bisa masuk ke layar lebar tuh, apa aja yang merasa memudahkan kah? Atau gimana? Ya sama aja sih Teh, sebenarnya ada tantangannya juga. Maksudnya aku berteater kan menempa diri lah gitu, karena emang suka acting itu dulunya. Iya. Terus di teater banyak belajar, banyak pengalaman yang kemudian Ute dapet. Masih misterius tapi kayak masih tetap terus layak gitu untuk dijalani kalau berteater tuh menurut Si teater Teteh. ini, iya. Soalnya beda ya rasanya. Beda. Nah Teteh juga kan, Iya, Teteh gimana ngerti. rasanya tuh berteater? Tapi aku kebalik kayaknya. Ute dari teater dulu kan, terus masuk ke filmnya. Masuk ke filmnya, film pertama Wiro Sableng. Si Sinto Gendeng itu kan, iya kan langsung gonjreng waktu itu. Tapi udah sekian lama dulu Teh. Ute tuh 2017 baru waktu itu kan dikasih tahu sama Teh Happy tuh bahwa ada open casting itu. Udah Ute coba di situ ikut. Iya, tapi kan sejak si Sinto Gendeng itu terus kesini-sininya tuh film peran-peran yang dimainin sama Ute tuh yang krusial dan dalam gitu, bukan yang cuman selewat-selewat, yang dipanyalin cahaya, yang apa ya kan, gitu. Kalau aku kayaknya kebalik, jadi Teteh ke film dulu. Sinetron kan, Sidul, si Iya, Zainab tersebut si itu. Zainab yang tidak berubah wajahnya. Berubah sih, ada sedikit-sedikit ini. Kan itu juga nggak punya kepikiran terjun ke dunia entertainment, apalagi film gitu tuh nggak punya bayangan sama sekali sih awal-awalnya. Cuman waktu pas lagi ditawarin sinetron tuh cuman kepikir syuting tuh kayak apa sih gitu, ngapain sih gitu. Kalau syuting iklan kan tahu, cuman kayak oh ini ada naskahnya, oh mesti baca dialognya gitu-gitu tuh nggak tahu sama sekali. Nggak pernah teateran, nggak pernah apa, jadi kecebur biur aja gitu ke dunia persyutingan, peraktingan. Terus itu. bagus gitu aktingnya? Enggak tahu bagus apa enggaknya, orang soalnya waktu pas lagi si Zainab itu tayang di TV itu nggak berani nonton. Kenapa Teh? Malu. Nonton di TV kenapa malu? Jadi pas lagi si Zainab tayang di TV tuh aku pertama kali nggak berani nonton, malu ketutupan gitu. Jadi nggak, ya terus dari sana kan ke host dulu, jadi MC, apa dulu gitu. Terus main film tuh kayak masih apa ya, bantuin film independennya Lola gitu-gitu. Jadi setelah ke beberapa film terus baru barengan sama si teater-teater ini. Mulainya dari musikalisasi puisi, kan anak sastra di UI, jadi masuk ke panggung ke teaternya tuh lewat
baca puisi. Baca gitu. puisi itu Abang None gitu ya Teh ya? Abang None kan iya, cuman ya itu belajar di panggung, belajar make up, belajar jalan, belajar gitu-gitu. Ya banyak sih yang dipelajari nih, soalnya aku tuh nggak punya pemikiran bahwa akan terjun di dunia entertainment ini, apalagi nyampe di film dan masih dikasih kesempatan sampai sekarang tuh kayak wah gitu, bersyukur banget gitu dikasih kesempatan ini gitu. Oke, terus sekarang dari teater masuk ke film. Rasanya gimana di industri perfilman ini? Ya sama sih sebenarnya kayak Teteh, aku nggak pernah nyangka bisa berada di sini gitu, maksudnya di industri film itu. Ketika dulu di Wiro Sableng tuh ya kayak gerbang yang kemudian membuka dunia dan kesempatan itu, ya seneng, bersyukur tentu aja gitu Teh, maksudnya ada dunia baru yang kemudian harus Teh masukin lagi, tapi wilayahnya masih sama gitu loh, mengerjakan sesuatu yang dicintai dalam dunia yang lain juga tetap menarik gitu. Tantangannya banyak sih Teh, karena di teater kan ngadepin penonton langsung, ini kan kamera. Pas syuting pertama ya, waduh ini ngomongnya sama kamera bagaimana sih, kok orangnya banyak banget, deket banget gitu. Kalau panggung kan nggak kelihatan penontonnya. Dan berjarak gitu kan, terus ya banyak tantangannya kayak misalnya ngatasin ekspresi, kan kalau di teater kan kita ekspresif sekali ya. Iya, range-nya luas gitu, jadi harus kayak lebay gitu mungkin ya. Begitu di kamera, duh lebay banget gak sih gitu, ekspresiku berlebihan gak sih gitu. Nah itu belajar lagi menakar ekspresi sesuai medianya, itu lagi belajar kayak gitu. Kalau aku yang berasa ini sih Teh, karena waktu ngebawain acara juga kan live show, terus di panggung kan juga itu one take only kan, kalau kita teater gitu kan langsung gitu. Terus di kalau di film kan panjang kan, kita harus beberapa kali ulang dengan situasi-situasi tertentu gitu. Kadang-kadang apa-apa terus harus menjaga emosi tetap di situ untuk beberapa kali take gitu tuh yang kadang-kadang buat aku oke gitu, kayak kalau di teater kan bisa sekali lepas langsung blar gitu. Terus linier kan emosinya. Linier karena kita bangun dari awal. Dari awal. Ini ada syuting scene kesekian. Iya, scene-nya terus yang diulang hanya adegan itu tanpa pencetus kesedihan di awalnya kan juga enggak. Itu kadang-kadang waktu antara dari teater ke film tuh agak-agak kayak gitu-gitunya gitu. Tapi sekarang dengan segala macam prestasi di film gimana rasanya? Enggak lah, belum prestasi lah Teh. Masa sih, kayaknya enggak, baru masih belajar. Sama. Ya gitu ya. Aku tuh kok kayaknya makin kesini makin kayaknya gue mesti belajar macam-macam deh, kayak makin kesini tuh kayak makin kayaknya harus lebih nambah kaya kan, soalnya ya Teh ya ininya apa pengetahuannya, jadi kayak harus ngejer gitu nggak sih, kayak kayaknya gue harus belajar ini deh, kayaknya aku harus tahu ini deh gitu. Jadi kayak apa ya, kayak main apa misalnya Bu Broto gitu ya. Wis Bu Broto. Bagus. Jadi pengen sanggulan. Pengen kondean. Itu kan juga lagi masa pandemi. Reading kan lagi pakai Zoom. Agak aneh gitu, kayak reading tuh nggak ada chemistry-nya karena kan pakai layar, nanti suaranya nggak kedengeran lah apalah gitu. Terus cuma punya waktu pendek, singkat banget sebelum akhirnya kita benar-benar syuting tuh kayak ya udah bismillah nih bisa jalan gitu. Tapi setelah kesini terus ngeliat film-film lain yang semakin film Indonesia makin bagus. Makin variatif temanya, karakter-karakter yang diangkat juga makin seru-seru gitu bentukannya tuh kayaknya harus belajar lagi deh ini gitu. Kayaknya harus paham lagi deh ini gimana ya membentuk ini membentuk itu gitu. Kayaknya kalau dulu kayak lebih ya udah celeng gitu. Enggak ya? Apa itu hanya aku overthinking seperti anak-anak sekarang? Tapi enggak sih, emang kadang kan, tapi kondisi gelisah itu emang selalu dirindukan nggak sih Teh? Gelisah lagi, kita masih gelisah lagi, masih pengen belajar ini, ternyata aku belum tahu itu. Iya. Ya menurut aku sih pengen banget, aku tuh selalu berdoa bahwa
suatu saat kalaupun memang aku terjun di dunia seni peran dan aku mencintai ini kan, pada akhirnya aku pengen tetap terus gelisah gitu loh, biar bisa tetap kreatif. Kalau udah merasa di zona nyaman, maksudnya merasa cukup kan, ya udah gitu aja. Iya bener tuh, kayak udah cukup, kayak udah nyaman, terus kayak nggak punya motivasi lagi untuk mengekspor tuh kayak bahaya banget sih. Bahaya banget kan Teh. Bener. Ya, jadi jadi mentok gitu kan. Kalau masih gelisah, aku nggak tahu ya itu gimana, kok dia bisa bagus ya. Iya. Ya itu kan sama. Seru banget. Jadi sekarang tuh kalau nonton apapun sih, ya film, ya apa gitu, gimana tuh caranya dia begitu gitu ya? Gimana tuh dia ini kok bisa gitu ya, gitu tuh. Air emosinya gila banget gitu kan. Gitu, iya gitu. Aku juga jadi gitu tuh. Kayak makanya jadi kayak pengen belajar lagi ya. Iya. Jadi pengen gimana gitu. Ayo main yuk. Dia main. Nggak ada nih yang mau produserin kita berdua nih. Iya. Kan Teteh udah lama ya. Udah lama apa? Lama banget di industri film ini. Enggak. Iya dong. Yang jelas lebih lama dari Ute lah pasti. Aku udah nontonin Teteh lo dulu lo. Itu tuh kalimat itu tuh. Aku nontonin Teteh lo gitu kan, sekarang ketemu. Nah itu kan apa Teteh merasa sudah mencapai apa sejauh ini, lalu apa sih yang membuat Teteh tetap bertahan kemudian sekarang? Apa yang Teteh terus lakukan gitu? Dulu tuh sempat kayak pesimis gitu ya, ada masanya yang ngerasa bahwa kalau film tuh hanya diberikan kepada urusan cinta-cintaan anak ABG gitu, anak-anak remaja gitu. Jadi yang karakter kita nih, kayak aku deh gitu, kamu nggak ya? Aku juga. Yang ibu 1-2 lewat gitu ya, itu nggak masalah sih. Cuman aku waktu itu merasa tidak dikasih kesempatan untuk mengeksplor. Kan yang namanya ibu-ibu nggak selalu yang sakit sayang ayo minum obat, nggak gitu. Ada juga ibu-ibu yang tekanan dengan rumah tangga, ekonomi, ada tekanan emosi gitu kan, ada gitu yang bukan sosok ibu-ibu aja gitu. Waktu itu sempat ada masa-masa itu, tapi sekarang semakin kesini semakin merasa ternyata ada ya kesempatan untuk saat ini saya dengan usia ini berkarya, mengeksplor tuh ternyata dikasih kesempatan tuh. Aku happy banget ada produser-produser yang berani gitu mengangkat tokoh utamanya bukan ABG, bukan melulu soal cinta gitu tuh, jadi seneng. Nah makanya dengan dikasih dan melihat peluang dan dikasih kesempatan itu, jadi merasa aku harus terus mengekspor dan belajar. Kayak masih merasa belum memberikan yang full atau pencapaian yang lebih gitu dari setiap peran tuh, kayak aku kayak merangkak lagi dari awal gitu, belajar lagi dari awal. Jadi itu sih yang tadi mungkin Ute bilang kegelisahan dan memberi kita kesempatan untuk bisa terus mencari gitu ya, kayak gitu. Jadi kalau ditanya sekarang ya masih aja sih sebenarnya yang kayaknya yang kemarin harusnya bisa lebih bagus deh gitu. Masih kayaknya yang kemarin tuh harusnya gitu, kayaknya ada yang kayak gitu-gitu tuh. Dan lagi masih merasa belajar gimana untuk bisa mendesain emosi kayak gitu-gitu deh. Tapi emang itu kan harus latihan ya Teh. Jadi kadang-kadang emang kita tuh, aku yang orang yang menghargai proses gitu, perlu proses, jadi nggak bisa yang instan ujuk-ujuk gitu. Makanya mungkin saat kemarin sempat balik ke dunia sinetron tuh kayak kaget gitu, kayak nangis gitu, nggak bisa. Tuh gimana nih gitu, bingung. Ya itu, jadi harusnya kan kalau sebagai aktor dalam kondisi apapun, menurut aku harusnya mungkin bisa tetap menyesuaikan itu. Nah aku kok belum ya, jadi emang masih perlu situasi-situasi yang untuk aku kebutuhannya masih perlu proses gitu, perlu chemistry, perlu ngobrol bukan hanya sebagai pemain aja gitu, juga sama kamera sama apa gitu-gitu sih Teh. Jadi ya gitu, masih berproses aja sih sebenarnya gitu.
Terus kalau masalah penghargaan gimana nih di industri perfilman? Kalau di teater kan beda ya, penghargaannya tepuk tangan dari penonton. Tepuk tangannya itu energi tapi ya. Memberikan energi. Kalau di perfilman kan ada penghargaan nominasi di festival. Ini kalau kita ngomongin soal itu ya, ada juga kan bentuk penghargaannya yang nonton banyak gitu. Terus banyak, terus disukai. Terus disukai, terus dapat bonus. Aduh, mau dong gitu kan. Mau banget. Gimana Teh? Iya, Uta sih ya kalau melihat sebuah penghargaan itu buat Uta itu bentuk respect terbesar ya. Bahwa kita main atau kita melakukan sesuatu itu kemudian dilihat, tidak hanya dilirik tapi benar-benar dilihat, ditatap gitu loh, sampai pada akhirnya dinikmati. Ya waktu pas pertama kali main Uta terjun ke dunia film terus dapat nominasi ya seneng, nggak bisa dipungkiri. Uta seneng, Uta berbangga karena itu tadi seperti yang Teteh bilang, selalu menghargai setiap proses karena yang Uta pentingkan tuh lebih ke prosesnya. Hasil itu rezeki lah mungkin, tapi tidak akan pernah mengkhianati prosesnya gitu lah. Jadi ketika dapet tuh, wah terima kasih banget, bersyukur banget. Oh aku dilihat ya, jadi tidak puas, belum nggak menjauhi kata itu gitu kan, tapi bangga, kemudian memacu diri. Cuman ya itu Teh, kadang gelisahnya kan kita itu sebagai aktor tuh pengen ya dapet ruang-ruang karakter, ruang-ruang permainan yang gue pengen banget tuh kalau seandainya dapet karakter kayak gitu. Tapi nggak dapet misalnya gitu. Tapi ya dapetnya yang ini, bukan berarti berbeda atau karakter yang diinginkan tuh jauh lebih baik, bukan juga. Sebagai aktor Uta tetap menjalaninya. Cuman kadang kan range permainannya bisa seluas itu ya. Karena kan lihat, wah ruangnya juga gede, didukung oleh teks yang memang kuat, beban emosinya juga kuat, segala macam sehingga memungkinkan terbentuk. Iya. Nah itu kadang pengen banget, semoga aja suatu saat ada yang percaya lagi, sama kayak Uta dapat Sinto kan. Iya. Gitu. Lalu kemudian kemarin Penyalin Cahaya gitu loh. Judulnya Bergas ngasih ruang itu, ngasih tantangan yang baru. Kayak gitu-gitu sih Teh, pengen lagi suatu saat, siapa tahu dapat lagi. Amin. Kan sekarang lewat-lewat doang nih lah, kalau ini apa cameo lewat 1-2 scene, 1 deh. Hai, paling gitu lewat. Hai. Iya, itu yang aku bilang nggak apa-apa sih 1-2 scene, tapi ada apa gitu yang dikeluarkan. Kalau 1-2 scene cuma naruh gelas cantik kan juga agak. Iya, terus habis itu keluar, cuman hai ada aku di sini gitu. Iya loh, aku dulu pernah banget ditawarin satu karakter, ini mah curhat sih judulnya. Satu karakter aku suka banget dan aku udah merasa, aku udah observasi dan sebagainya, terus ternyata nggak kepilih. Nggak apa-apa nggak kepilihnya, tapi salah satu eksekutif produsernya bilangnya gini, abis followers lo di IG sedikit sih Mot, gitu. Kayak rasanya kayak aduh. Bener. Emang harus ya? Harus berfollower banget ya? Harus kali ya? Kapan? Dia nanya dijawab sendiri. Nggak tahu ya. Mungkin follower aku masih dikit ya. Dibilang gitu, jadi aku tuh sedih gitu. Terus, oh jadi sulit juga ya jadi aktor ya, bukan masalah urusan acting aja gitu ya. Attitude, behave. Ternyata juga punya tanggung jawab untuk urusan si followers dan sosial media ini. Aku jadi kayak wow gitu. Nah itu yang mungkin juga berbeda dari teater kan Teh, ya kan? Nggak, mungkin kan dulu aku kalau dapat karakter-karakter atau peran-peran di teater ya nggak memandang itu. Oh ini cocok gitu misalnya setelah dari casting lah katakanlah seperti itu. Lalu kita main di situ, sekarang mungkin ada pertimbangan itu gitu kan. Cuman ya banyak sih Uta ikut pengen karakter ini, wah udah observasi, sudah mencoba menghayati, lalu tidak diterima. Tos dulu tos dulu.
Tapi kayaknya udah nggak lagi sih kayaknya sekarang, maksudnya dengan industri perfilman yang sekarang ini banyak sutradara-sutradara, produser-produser yang punya wawasan luas, berani, ada investor-investor yang mau gitu mendanai untuk cerita-cerita dengan tema-tema yang agak nyeleneh dengan novel-novel yang apa, based on novel yang seperti apa. Ya, berharap banget sih ini bisa terus berkembang ya. Amin. Kan ngelihat dari kemarin-kemarin juga kayaknya setelah pandemi itu jumlah penonton film Indonesia juga naik. Gitu. Jadi aku berharap sih udah bisa lebih terbuka, para produser itu tidak lagi melulu melihat soal yang kayak tadi gitu, nggak usah sampai kealamin sama kita lagi gitu. Urusan followers lah, urusan susah masih sedikit followers, datang jauh banget. Mau beli followers malu ya. Apa ngebom follower nih? Ngebom followers gitu ya. Nggak lah, mudah-mudahan sekarang udah bisa lebih bijak lagi, dan kayaknya memang kesempatan karya-karya film kita juga kan nggak hanya di Indonesia ya, di luar negeri juga udah banyak yang ngeliat gitu. Jadi ya mudah-mudahan sih ini. Kamu ada harapan apa untuk industri film Indonesia? Harapannya ya makin kaya, karena kan sekarang kaya lahir batin. Oh, kaya lahir dan batin. Sekarang nonton film tuh udah bagus-bagus. Terus produksi itu udah terlihat sangat sangat baik gitu loh. Terlihat di produksi dengan baik, terus seni peran juga banyak banget, tantangan karakternya udah makin bervariasi gitu. Masih ada sih yang produksinya secara konsumsi dan jam kerjanya gimana, tapi dari respon teman-teman juga sudah mulai membuat gerakan-gerakan. Iya, udah mulai sehat. Ya udah sehat-sehat ya, jam 12 ya. Terus harapannya ya semoga saya ditawari karakter yang bisa bukan lebih menantang sih, semua menantang, tapi range emosi itu gede, yang beda gitu. Sama. Karena kadang kan suka gini sih teh, sekali UT di calling A, nanti berikutnya callingannya A juga. Stereotip kan? Iya, nah pengennya kayak misalnya aku kebayangin waktu pas nonton Joker, wow, Joaquin Phoenix bisa dibuat sampai sebegini, bisa dilihat sampai sampai jadi seperti itu. Kapan ya gue kelihatannya segini tapi gue dipercayain apa gitu. Pengen banget kelihatan beda sih. Iya, tapi kan teh ini proses singkat ya. Iya, kalau di sana kan setahu aku dalam satu kontrak itu mereka juga mengkontrak berbulan-bulan persiapannya juga dikontrak sama dia. Kayak Mas Nunu, Mas Keanu Reeves juga kan sebelum dia Mas Nunuku. Kang Nunu, Kang Keanu Reeves. Kang Nunu, Keanu. Kan dia juga sebelum syutingnya kan juga dengan latihan martial artnya, apa-apanya kan juga mereka persiapkan gitu. Kalau kita kan kadang-kadang waktunya tuh singkat, jadi juga nggak salah juga sih ketika casting yang mendekati aja. Iya, mereka kan main aman istilahnya. Itu. Tapi kalau memang punya waktu untuk bisa bikin persiapan yang panjang supaya kita bisa mengeksplor lebih luas gitu, harusnya bisa lebih seru sih gitu. Film-film festival kali ya? Iya, makanya aku bilang senang kalau para produser, ada investor-investor mau gitu mendanai supaya kita bisa lebih kita semua bisa lebih memberikan juga yang baik, yang luas. Jangan dibanding-bandingin gitu. Kalau di sana persiapannya segimana, kita persiapannya segini, dana di sana segimana, kita di sini. Padahal tapi pada intinya emang pengen dapat yang explore lebih jauh lah gitu. Kadang kan kapan ya gitu. Dipercaya gitu, karena ya mahal kan kepercayaan itu. Dan tidak diberikan, harus dibangun kan memang. Itu exactly. Kepercayaan itu harus dibangun, nggak bisa nggak bisa kita minta percaya dong sama gue atau dibeli, tapi memang harus membangun. Ya mungkin apa yang Ute jalanin sekarang itu step-step untuk membangun kepercayaan itu, rasa percaya itu. Semoga. Senang loh aku mendapat banyak inspirasi dan pembelajaran. Inspirasi. Semoga. Yuk kita main bareng yuk, mudah-mudahan. Ayo main lagi. Tapi kalau pas kayak di teater Sukrasana, Ute yang jadi teteh. Biar nalinya pelan. Aku yang jadi si Raksesi. Raksesi.
Aku bisa kok mengeluarkan Aku yang nggak bisa kayak Tata, ekspresi. tapi kan dia pelan banget gitu. Bisa, itu latihan kesabaran. Gak sabar. Aku juga sebenarnya memerankan Zainab juga itu kayak latihan gitu, karena dia bukan aku sebenarnya kan, jadi kayak Iya ya, bisa gitu ya. kayak kalau Maudy yang ada di situ mah udah oke, Oke. that's it gitu kayak gitu. Oh, Ya. oke, kalau itu mau lah. Iya. Kan enggak, jadi banyak hal yang kayak gitu. Jenap. Oke. Kapan-kapan ngobrol lagi ya. Iya, Dang. Panjang lebar ya. Iya, panjang lebar kali tinggi. Lebar luas dong. Lu. Lu.